Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan di usia yang penuh berkah ini. Saya ingin tahu, Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana dan berapa usia Bapak dan Ibu sekarang? Silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Bayangkan pagi hari yang tenang. Bapak dan Ibu duduk di meja makan menikmati sepotong mangga manis atau segelas jus jeruk segar. Rasanya seperti langkah kecil untuk menjaga kesehatan, bukan? Namun, siapa sangka bahwa beberapa buah yang kita anggap aman justru bisa diam-diam menambah tekanan pada jantung, membuat kadar gula darah melonjak atau mempercepat rasa lelah yang kita kira hanya karena faktor usia. Banyak orang tua mengira semua buah itu menyehatkan, padahal tubuh kita setelah usia 60 tahun tidak lagi bekerja seperti dulu. Cara tubuh memproses gula, menyimpan lemak, dan merespon vitamin berbeda dengan saat muda. Kesalahan memilih buah bisa memicu masalah kesehatan yang tak terlihat seperti gangguan pencernaan, nyeri sendi, atau risiko diabetes. Kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh obat dan olahraga, tetapi juga oleh apa yang kita makan setiap hari, termasuk buah yang tampaknya sederhana. Hari ini, saya, Dr. Slamet Wibowo, akan menemani Bapak dan Ibu membongkar fakta menarik tentang 4 buah yang selama ini dianggap baik, namun justru bisa merugikan kesehatan lansia, dan 4 buah lain yang sering disalahpahami, tetapi ternyata bisa menjadi penyelamat tubuh. Semua informasi yang akan kita bahas bersumber dari pengalaman praktik saya bertahun-tahun merawat pasien usia lanjut dan hasil penelitian ilmiah yang mudah dipahami. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sebentar. Buah apa yang paling sering Bapak dan Ibu konsumsi setiap minggu? Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa pusing, pegal, atau sulit tidur setelah makan buah tertentu? Tulis pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar, karena bisa jadi cerita tersebut akan menjadi pelajaran berharga untuk orang lain yang menonton video ini. Video ini saya siapkan agar kita semua bisa memahami tubuh dengan lebih baik, memilih buah dengan bijak, dan menjaga kesehatan lansia supaya tetap kuat dan mandiri di usia berapapun. Di banyak daerah di Indonesia, durian dianggap sebagai raja buah dan dipercaya memberi energi serta menyehatkan tubuh. Banyak lansia yang menjadikannya hadiah atau camilan spesial untuk menambah stamina. Namun, di balik rasanya yang manis dan aromanya yang khas, durian bisa menjadi beban besar bagi kesehatan jantung dan ginjal, terutama setelah usia 60 tahun. Durian mengandung kalori tinggi, sekitar 150 kalori per 100 gram dengan lemak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol LDL. Pada usia lanjut, fungsi hati dan elastisitas pembuluh darah menurun sehingga risiko penyumbatan dan penyakit jantung menjadi lebih tinggi. Pak Ahmad, 68 tahun dari Medan, terbiasa makan durian setiap akhir pekan karena merasa tubuhnya lebih hangat dan kuat. Suatu hari, ia mengalami pusing dan jantung berdebar kencang. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya melonjak dan kadar kalium dalam darahnya tinggi. Setelah mengikuti saran dokter untuk membatasi durian hanya 1-2 kali sebulan dan menggantinya dengan pepaya, kondisinya membaik dan hasil pemeriksaan menjadi lebih stabil. Durian tidak sepenuhnya buruk, tetapi bagi lansia, kuncinya adalah konsumsi secukupnya. Jika ingin menikmatinya, batasi hanya 2-3 potong kecil per bulan dan jangan dikombinasikan dengan minuman beralkohol atau makanan manis lainnya. Memilih buah rendah gula dan kaya serat setiap hari akan membantu menjaga kesehatan lansia. Apakah Bapak Ibu pernah memeriksa tekanan darah atau hasil laboratorium setelah makan durian? Ceritakan pengalaman Bapak Ibu agar kita bisa saling belajar menjaga kesehatan jantung di usia senja.
Mangga matang, berwarna kuning cerah dan rasa manis lezat. Sering dianggap buah yang menyehatkan, kaya vitamin A dan C untuk kesehatan mata serta kulit. Namun, di balik manisnya mangga matang adalah bom gula yang sulit dikendalikan oleh tubuh lansia. Satu buah mangga ukuran sedang dapat mengandung 45 gram gula alami dengan indeks glikemik tinggi yang membuat kadar gula darah naik cepat. Pada usia 60 tahun ke atas, sensitivitas insulin menurun. Jika lansia rutin mengonsumsi mangga matang, pankreas bekerja lebih keras dan lama-kelamaan dapat memicu diabetes tipe 2. Penelitian Universitas Gadjah Mada menunjukkan lansia yang makan mangga matang setiap hari memiliki peningkatan HB1C hingga 20% dibandingkan dengan mereka yang makan kurang dari 2 kali per minggu. HB1C adalah penanda rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Ibu Wahyuni 65 tahun dari Yogyakarta percaya pola makannya sehat karena selalu makan mangga matang tiap pagi. Saat pemeriksaan rutin, dokter menemukan HB1C-nya naik dari 5,9% menjadi 7,0%. Setelah mengganti mangga dengan jambu biji tanpa biji dan pepaya dan melakukan olahraga ringan, kadar gula darahnya turun dan stabil dalam 3 bulan. Mangga tetap bergizi jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Lansia bisa makan 3-4 potong kecil mangga, sebaiknya dikombinasikan dengan yogurt tanpa gula atau kacang almond untuk memperlambat penyerapan gula. Kunci kesehatan lansia adalah mengatur porsi, bukan melarang total. Apakah Bapak Ibu pernah merasa lelah atau mengantuk setelah makan mangga manis? Bagikan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar agar kita bisa saling belajar cara mengonsumsi buah dengan bijak. Bapak Ibu, buah apa yang paling sering dimakan minggu ini? Coba tulis sekarang di komentar supaya saya bisa memberi saran langsung sesuai pengalaman Bapak Ibu. Lengkeng atau buah kelengkeng dikenal sebagai camilan manis yang sering dianggap mewah dan menyehatkan. Banyak orang tua memilihnya sebagai pengganti permen atau kue manis karena merasa lebih alami. Namun, di balik ukuran yang kecil, lengkeng bisa memberi beban tersembunyi pada kesehatan lansia, terutama hati dan persendian. Lengkeng mengandung fruktosa yang tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, fruktosa akan diubah menjadi lemak di hati, meningkatkan risiko perlemakan hati yang diam-diam mengganggu metabolisme tubuh. Selain itu, kandungan purin dalam lengkeng cukup tinggi, yang dapat memperburuk kondisi asam urat dan memicu nyeri sendi. Bagi lansia yang mobilitasnya sudah terbatas, masalah ini bisa semakin mengurangi kualitas hidup. Pak Eko, 70 tahun dari Bandung, memilih lengkeng sebagai camilan setiap malam karena percaya lebih sehat dibanding kue. Namun, dalam 6 bulan, ia mulai sering merasakan nyeri di kaki dan lutut. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar asam urat meningkat drastis, sementara hati menunjukkan tanda-tanda perlemakan. Setelah mengurangi lengkeng dan beralih ke buah rendah purin seperti stroberi dan apel, gejalanya membaik. Lengkeng tidak dilarang total, tetapi lansia sebaiknya membatasi konsumsi maksimal 5-7 buah kecil per porsi dan tidak setiap hari. Mengonsumsi buah yang kaya serat dan antioksidan akan lebih mendukung kesehatan lansia daripada permen alami ini. Apakah Bapak Ibu sering mengalami nyeri sendi setelah makan buah manis seperti lengkeng? Bagikan pengalaman Bapak Ibu agar orang lain bisa belajar dari cerita tersebut dan bersama-sama menjaga kesehatan hati dan sendi di usia lanjut. Salak atau snack fruit adalah buah asli Indonesia yang banyak ditemukan di pasar tradisional hingga supermarket besar. Teksturnya renyah dan rasanya manis asam membuat banyak orang tua menjadikan salak sebagai camilan harian. Namun tanpa disadari, salak bisa memperburuk masalah pencernaan pada lansia, terutama sembelit yang sudah umum terjadi di usia lanjut. Kulit arit tipis pada daging salak mengandung tanin yang tinggi, senyawa yang dapat memperlambat pergerakan usus dan membuat feses menjadi lebih keras.
Lansia yang sudah memiliki motilitas usus lambat akan semakin sulit buang air besar jika mengonsumsi salak terlalu sering. Ditambah lagi, sebagian petani menggunakan zat pengawat atau pestisida pada kulit luar salak yang dapat mengiritasi lambung jika tidak dibersihkan dengan baik. Ibu Ratna, 72 tahun dari Surabaya, gemar makan salak setiap sore karena merasa buah ini praktis dan mengenyangkan. Namun, ia mulai mengalami sembelit parah hingga harus mendapatkan perawatan medis. Setelah berkonsultasi, ia diminta membatasi konsumsi salak menjadi seminggu sekali dan menggantinya dengan pepaya serta pir untuk memperlancar pencernaan. Salak tetap bisa dinikmati, tetapi lansia harus mengimbanginya dengan banyak minum air putih, olahraga ringan, dan asupan buah yang kaya serat larut. Memahami sifat alami buah adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan lansia. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami sembelit setelah makan salak? Ceritakan pengalaman tersebut agar semakin banyak orang menyadari bahwa bahkan buah lokal sekalipun perlu dikonsumsi dengan bijak demi kesehatan di usia senja. Kita sudah membahas 4 buah yang sering ada di rumah, tetapi diam-diam memberi risiko. Durian, mangga, lengkeng, dan salak. Banyak yang mengejutkan, bukan? Tapi jangan khawatir. Setelah ini saya akan tunjukkan 4 buah lain yang justru bisa memperkuat tubuh lansia. Beberapa buah yang murah meriah dan sering kita anggap biasa saja, ternyata bisa menjadi obat alami untuk menjaga tekanan darah, mencegah pikun, dan membuat tubuh lebih bertenaga. Mari kita bongkar satu persatu. Sampai di sini, kita sudah membahas 4 jenis buah yang selama ini dianggap sehat, tetapi ternyata bisa menjadi beban tersembunyi bagi tubuh lansia. Fakta-fakta ini sering mengejutkan, karena sebagian besar dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa semua buah adalah pilihan yang aman. Namun kenyataannya, tubuh setelah usia 60 tahun memiliki kebutuhan dan batasan yang berbeda. Memahami karakter setiap buah adalah langkah awal untuk melindungi kesehatan di usia senja. Kabar baiknya, tidak semua buah perlu dihindari. Ada buah-buahan yang justru dianggap berbahaya atau kurang baik, tetapi jika dikonsumsi dengan cara yang benar, mereka bisa menjadi sekutu kuat untuk menjaga kesehatan jantung, otak, pencernaan, dan energi harian. Inilah saatnya kita membalik persepsi dan mengenal 4 buah yang sering diremehkan, tetapi justru menyimpan manfaat luar biasa bagi kesehatan lansia. Mari kita bahas satu persatu. Semangka sering dianggap hanya sebagai buah penyebar yang membuat tubuh masuk angin jika dimakan terlalu banyak. Banyak lansia menghindarinya karena takut kembung atau perut dingin. Namun, penelitian modern justru menunjukkan semangka adalah sumber nutrisi luar biasa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, melindungi jantung, dan mencegah dehidrasi yang umum terjadi pada usia lanjut. Semangka kaya akan likopen antioksidan kuat yang memberi warna merah pada daging buah. Likopen terbukti membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, kandungan airnya mencapai 90%, menjadikannya solusi alami untuk hidrasi, terutama bagi lansia yang sering lupa minum. Semangka juga mengandung sitrulin, asam amino yang membantu melebarkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Bapak Bagas dari Makassar, 66 tahun, memiliki riwayat hipertensi dan sering merasa pusing saat cuaca panas. Setelah dianjurkan dokter untuk rutin makan semangka 3 kali seminggu, tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Ia merasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan tidak lagi mengalami pusing mendadak saat beraktivitas di luar rumah. Cara mengonsumsi semangka agar aman bagi lansia adalah memotongnya kecil-kecil, tidak memakannya langsung dari kulkas, dan mengatur porsi sekitar 150 gram per kali makan. Buah ini bisa menjadi bagian sarapan atau camilan sore hari. Semangka yang sederhana dan murah ternyata bisa menjadi senjata alami untuk menjaga kesehatan lansia tanpa obat mahal. Bapak dan Ibu pernah merasakan perbedaan energi atau tekanan darah setelah rutin makan semangka? Bagikan pengalaman tersebut agar orang lain juga termotivasi.
untuk mencoba langkah sederhana ini demi kesehatan jantung. Nangka seringkali dianggap buah panas yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Banyak orang tua di Indonesia memilih untuk menjauhinya karena takut perut kembung atau panas dalam. Namun, jika dipilih dengan benar dan dikonsumsi sesuai porsi, nangka justru bisa menjadi sumber nutrisi yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga energi lansia. Nangka mengandung serat larut tinggi yang membantu mengikat kolesterol LDL di usus sehingga kadar kolesterol dalam darah menurun secara alami. Selain itu, nangka kaya vitamin C, antioksidan dan kalium yang bermanfaat untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan gula alaminya tidak seburuk yang dibayangkan jika porsinya diatur dengan baik. Bahkan, bisa menjadi sumber energi sehat untuk lansia yang sering merasa lemas. Ibu Sari, 65 tahun dari Malang, pernah memiliki kolesterol total di atas 250 mg per desiliter. Ia selalu menghindari nangka karena mitos buah panas. Setelah mendapat edukasi gizi dari dokter, ia mencoba mengkonsumsi nangka matang alami 2 kali seminggu, masing-masing 3-4 potong kecil. Setelah 4 bulan, kolesterol totalnya turun 20%. Ia merasa lebih bertenaga dan tidak lagi takut makan buah tradisional favoritnya. Untuk memaksimalkan manfaatnya, pilih nangka matang alami tanpa bahan kimia pematangan dan makanlah bersama sumber protein seperti kacang atau yogurt untuk menjaga kestabilan gula darah. Nangka membuktikan bahwa buah yang selama ini dicap buruk bisa menjadi sahabat kesehatan lansia jika dikonsumsi dengan cerdas. Apakah Bapak dan Ibu pernah menghindari buah tertentu karena mitos? Mungkin sudah saatnya kita melihat kembali warisan buah lokal dengan sudut pandang ilmiah dan pengalaman nyata. Semangka dan nangka sudah terbukti bisa mendukung kesehatan lansia bila dimakan dengan cara yang tepat. Masih ada 2 buah lagi yang manfaatnya sering diremehkan, tetapi sangat penting untuk otak dan energi harian. Jambu biji sering dianggap buah yang keras dan bikin sakit perut, sehingga banyak orang tua memilih menghindarinya. Namun persepsi ini seringkali muncul karena cara makan yang salah, seperti memakan jambu biji mentah atau tidak membuang bijinya. Faktanya, jika dikonsumsi dengan benar, jambu biji adalah salah satu buah terbaik untuk memperkuat daya tahan tubuh lansia dan membantu mengendalikan kadar gula darah. Jambu biji mengandung vitamin C 4 kali lebih banyak daripada jeruk, menjadikannya vaksin alami untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mempercepat pemulihan dari penyakit. Kandungan serat larutnya membantu memperlambat penyerapan gula, sangat penting bagi lansia yang beresiko diabetes. Selain itu, jambu biji kaya akan antioksidan likopen dan beta-karoten yang berperan melindungi kesehatan mata dan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Pak Wahid, 70 tahun dari Jakarta, didiagnosis diabetes dengan HbA1c mencapai 7,5%. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, ia mulai rutin makan jambu biji matang tanpa biji 3 kali seminggu. Dalam 6 bulan, kadar HbA1c-nya turun menjadi 6,5%. Energinya meningkat dan sistem imunnya lebih kuat, membuatnya jarang sakit meskipun musim hujan. Cara aman mengkonsumsi jambu biji adalah memilih buah matang alami, membuang bijinya, dan memotong kecil-kecil agar lebih mudah dikunyah. Buah ini dapat dijadikan jus tanpa gula tambahan atau dimakan langsung. Dengan harga terjangkau dan ketersediaan melimpah, jambu biji layak menjadi bagian dari pola makan harian untuk mendukung kesehatan lansia. Pernahkah Bapak Ibu merasakan manfaat dari jambu biji atau justru takut memakannya?
Sudah waktunya kita menilai ulang buah tradisional ini dengan pengetahuan yang benar dan pengalaman nyata. Kelapa seringkali dianggap minuman dingin yang membuat tubuh lemas, sehingga banyak lansia menghindarinya. Padahal, air kelapa dan minyak kelapa murni menyimpan manfaat luar biasa untuk otak, otot, dan kesehatan metabolik lansia jika dikonsumsi dengan benar. Air kelapa mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang membantu mencegah dehidrasi, menjaga tekanan darah, dan mengurangi risiko kram otot. Minyak kelapa murni kaya akan medium chain triglyceride atau MCT, sejenis lemak sehat yang dapat langsung diubah menjadi energi oleh hati tanpa menumpuk menjadi lemak. MCT ini juga memberi bahan bakar untuk otak, membantu meningkatkan daya ingat dan kejernihan berpikir yang sering menurun pada usia lanjut. Banyak penelitian menunjukkan konsumsi minyak kelapa dalam porsi kecil dapat mendukung fungsi kognitif dan energi harian lansia. Pak Bambang, 73 tahun, sering merasa ototnya pegal dan sulit fokus saat membaca. Setelah rutin minum segelas air kelapa segar 2-3 kali seminggu, dan menambahkan 1 sendok teh minyak kelapa murni ke sarapannya, ia merasakan peningkatan energi dan pikiran lebih segar. Pemeriksaan kesehatan menunjukkan tekanan darahnya lebih stabil dan ototnya tidak lagi mudah kaku. Untuk hasil terbaik, pilih air kelapa segar tanpa tambahan gula dan gunakan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil maksimal 1 sendok makan per hari. Kelapa adalah contoh nyata bahwa warisan alam Indonesia bisa menjadi sumber nutrisi emas untuk mendukung kesehatan lansia. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasakan manfaat dari air kelapa atau minyak kelapa? Cobalah langkah sederhana ini dan lihat bagaimana tubuh merespons dengan energi dan ketenangan yang lebih baik di usia senja. Banyak orang mengira bahwa makan buah sebanyak mungkin selalu baik. Padahal, cara memilih, mengatur porsi, dan mengombinasikan buah justru menentukan dampaknya terhadap kesehatan tubuh. Untuk mendukung kesehatan lansia secara optimal, ada prinsip sederhana yang bisa diterapkan setiap hari. 3P. Pilih, porsi, padukan. Pilih. Pemilihan buah yang tepat. Selalu pilih buah matang alami tanpa bahan kimia pematangan. Perhatikan warna kulit, aroma, dan teksturnya. Pilih buah dengan kulit utuh dan hindari yang mengkilat berlebihan karena bisa mengandung lapisan lilin atau pestisida. Sebelum dimakan, cuci dengan air mengalir dan sikat lembut kulit buah atau rendam sebentar dalam air garam untuk mengurangi residu bahan kimia. Porsi. Atur jumlah konsumsi. Lansia disarankan mengonsumsi 2 porsi buah per hari, masing-masing sekitar 150 hingga 200 gram. Hindari makan terlalu banyak dalam satu waktu, karena bisa membuat lonjakan gula darah dan membebani sistem pencernaan. Lebih baik makan buah dalam porsi kecil tetapi rutin sepanjang hari. Padukan, kombinasi yang seimbang. Makan buah bersama sumber protein atau lemak sehat seperti kacang almond, yogurt tanpa gula, atau keju rendah lemak dapat membantu menstabilkan gula darah. Kombinasi ini juga meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K yang penting untuk kesehatan tulang, otak, dan imun. Dengan memahami prinsip 3P, lansia bisa menikmati manfaat buah tanpa resiko tersembunyi. Edukasi sederhana ini penting untuk keluarga, terutama anak dan cucu, agar bisa membantu orang tua menjaga pola makan seimbang. Kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga hasil dukungan keluarga dan komunitas. Apakah Bapak, Ibu ingin saya membuat panduan video khusus cara mencuci buah agar bebas pestisida? Tuliskan pendapat Bapak Ibu di komentar, supaya kita bisa berbagi ilmu bermanfaat bersama. Dari perjalanan kita hari ini, terlihat jelas bahwa tidak ada buah yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk.
Semua bergantung pada cara kita memilih, mengatur porsi, dan memahami kebutuhan tubuh di usia lanjut. 4 buah yang tampak aman ternyata bisa menjadi penyebab tekanan darah tinggi, kadar gula tidak stabil, atau gangguan pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Sebaliknya, 4 buah yang sering diremehkan, seperti semangka, nangka, jambu biji, dan kelapa, justru bisa menjadi penopang kesehatan lansia jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Kesehatan di usia senja adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari, bukan keputusan satu malam. Memilih buah dengan cermat, mengatur pola makan, dan mendengarkan sinyal tubuh adalah kunci untuk hidup mandiri, aktif, dan bahagia bersama keluarga. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memulai langkah kecil hari ini. Pilih 1 buah dari daftar baik yang bisa dinikmati secara rutin dan batasi 1 buah dari daftar perlu hati-hati. Bagikan video ini kepada orang tua, sahabat, atau siapapun yang berusia di atas 60 tahun dan Bapak Ibu sayangi. Tuliskan pengalaman Bapak dan Ibu tentang buah favorit di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi pengetahuan dan motivasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan tips kesehatan berbasis ilmu dan pengalaman nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.